saya Finantri Anggita dari kelas K321 MNR. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi yang telah dipelajari di semester 4 ini. Yang pertama, perencanaan merupakan kegiatan merancang tujuan dan program-program yang tepat untuk mencapai tujuan itu. Perencanaan harus dilakukan oleh manajemen puncak dan menengah, sementara manajemen dasar dan karyawan melaksanakan program yang terkait dengan lingkungan kerja masing-masing. Lantas mengapa ini begitu penting? Perencanaan dalam manajemen pada dasarnya menjadi tolak ukur kinerja organisasi. Apakah semakin baik akan justru menurun? Apabila tujuan sekarang ini misalnya target penjualan lebih baik dari sebelumnya, maka organisasi memiliki kinerja yang baik. Sebaliknya, perencanaan tujuan yang lebih buruk dibanding yang sebelumnya mengindikasikan kinerja organisasi yang menurun. Perencanaan merupakan kegiatan intelektual yang membutuhkan kematangan berpikir, kreativitas, dan pemahaman dinamika organisasi. Itulah sebabnya perencanaan hanya melibatkan tingkat manajemen ke atas. Ada beberapa langkah dalam perencanaan yang perlu diketahui, diantaranya mengetahui kondisi sekarang, melihat ke masa depan, merancang tujuan yang konkret, dan membuat program yang terstruktur kerja yang fleksibel. Yang selanjutnya, pengorganisasian atau organizing. Fungsi manajemen pengelolaan perusahaan yang wajib dijalankan dengan baik. Yang berikutnya adalah fungsi organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan, serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Proses pengorganisasian meliputi proses identifikasi dari aktivitas, melakukan klasifikasi aktivitas kelompok, tes dari tugas yang telah dikerjakan, mendelegasikan kewenangan, dan menciptakan tanggung jawab. Yang terakhir, melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang dalam sebuah perusahaan. Lalu, manajemen pemasaran. Apa itu manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran atau marketing manajemen adalah suatu proses analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian atas program-program yang dirancang untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan memenuhi tuntutan dari pelanggan. Singkatnya, manajemen pemasaran adalah cara untuk mengetahui peluang yang menentukan perusahaan, lalu menggunakan peluang tersebut untuk menarik hati pelanggan dengan cara memuaskan kebutuhannya. Proses manajemen pemasaran dilakukan dengan mengatur tujuan dan sasaran pemasaran, mengembangkan sasaran pemasaran, mengatur fungsi pemasaran, dan menerapkan rencana pemasaran ke dalam tindakan. Selanjutnya, manajemen keuangan merupakan upaya perusahaan untuk melakukan perencanaan keuangan, pengelolaan aset, penyimpanan dana, dan pengendalian aset atau dana perusahaan. Jika dilihat dari pengertiannya, ada beberapa faktor yang menjadi fungsi manajemen keuangan, mulai dari perencanaan hingga pengendalian aset. Orang yang melakukan proses manajemen keuangan disebut manajer keuangan. Manajemen keuangan yang dikelola secara baik dapat membuat bisnis secara dikontrol. Perusahaan lebih mudah dalam mengambil keputusan dan dapat meningkatkan keuntungan. Dan selanjutnya, sumber daya manusia merupakan bidang kajian yang penting dalam perusahaan karena masalah yang dihadapi di dalam perusahaan yang mana permasalahannya bukan hanya karena bahan mentah, alat kerja, modal, dan juga produksi saja, tetapi juga berasal dari sumber daya manusia yang mana merupakan pihak yang mengelola dan menjalankan berbagai faktor produksi. Bagian manajemen sumber daya manusia biasanya bertugas untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan. Adapun target perusahaannya akan menjadi tujuan utama bagi semua pekerjaan yang dilakukan karyawannya. Manajemen sumber daya manusia ini tentu saja membutuhkan sistem dan juga pengelolaan terstruktur. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya manusia ini harus bertanggung jawab dalam menangani berbagai masalah yang ada di dalam lingkup pegawai, di dalam bekerja terkait usaha demi perkembangan suatu perusahaan.
Keberadaan manajemen sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan atau organisasi ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan perusahaan agar perusahaan yang bersangkutan tetap dapat bekerja dengan baik dan dapat terus berkembang dengan baik. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.